Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai proses safety management, masih tentang relief system, dan untuk kali ini kita akan fokus untuk membahas relief type dan characteristics. Jadi kembali ke metodologi relief kita, setelah kita menentukan di mana-mana saja kita akan menempatkan relief device kita akan menentukan tipe dari relief device yang akan kita pakai di proses kita. Nah, kita bergantung kepada material yang akan di-handle dalam suatu proses, bisa itu liquid, gas, atau campuran liquid dengan gas. Atau kalau kita involve solid dan bahkan corrosive material, ini semua akan mendikte pilihan dari relief device yang akan kita pakai. Dan juga kita akan mempertimbangkan nanti ketika relief itu terjadi, release itu terjadi, akan kita venting kemana vapornya. Ya, kalau ada fase gas, kita akan venting kemana? Apakah ke atmosfer? Bisa ke atmosfer. Kalau tidak toksik, kalau tidak berbahaya untuk tidak mencemari lingkungan, kita bisa venting ke atmosfer. Tapi kita juga bisa venting ke containment system. Itu bisa ke scrubber, flare, condenser, incinerator, atau ke penampung-penampung yang lain. Ya, ini akan kita bahas di bagian yang lebih belakang seperti itu. Tapi intinya, kita bisa venting ke atmosfer atau ke containment system. Ya, jadi seperti itu. Dan in engineering term, the type of relief device ini kita spesifikan tipe-tipe relief device yang akan kita pakai. Ini kita bisa specify, kita tentukan based on the detail dari relief systemnya, proses conditionnya, termasuk physical property dari fluid atau dari material yang akan kita handle. Ya, jadi setelah kita tentukan gambaran besar relief systemnya seperti apa, operating condition atau proses condition seperti apa, termasuk property, physical property dari material yang akan kita involve dalam proses kita, ini semua akan menentukan pilihan relief device kita. Namun ada dua kategori umum, kategori general untuk relief device ini. Yang pertama adalah valve, ya, dengan spring operated. Jadi akan ada pegasnya, ya, untuk membuka tutup valve-nya ini. Nah, ini bisa dibagi lagi menjadi konvensional atau balance below. Dan kelompok besar yang berikutnya adalah rupture disk. Ini akan kita bahas di bagian kali ini. Spring operated valve dan rupture disk. Nah, seperti ini gambaran besarnya. Ini kalau kita spring operated valve dengan konvensional. Jadi ada pegas di sini yang akan membuka tutup, ya, si valve seat-nya ini, dudukan dari valve-nya ini akan keangkat atau ketutup sangat bergantung kepada kekuatan dari spring-nya ini. Di sini juga ada screw, ya, dan disinilah nanti alirannya bisa keluar. Kalau terbuka valve-nya, dia akan mengalir dan itu adalah flow-nya. Nah, kalau bellow mirip dengan konvensional, tapi ada nanti tambahan bellow di sini. Nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, kalau rupture disk, intinya ada di sini. Ini ada disk di sini, bagannya dari disk. Ya, aliran akan datang dari bawah. Dan kalau tekanan dari atau set pressure dari rupture di sini terlewati, dia akan terbuka dan aliran akan dilepaskan ke atas. Jadi ini bagan sederhana dari spring operated valve atau rupture disk. Nah, spring operated dulu yang akan kita bahas. Nah, spring operated valve ini, the adjustable spring itu ini adjustable spring ini yang akan meng-offset inlet pressure. Jadi akan ada adu kekuatan antara inlet pressure, inlet itu di bagian sini, dengan tutupan dari spring. Ya, kalau kekuatan dorong dari pressure ini lebih besar, pasti spring akan keangkat. Dan sebaliknya, kalau gaya angkat dari pressure ini tidak besar, spring akan mendorong lagi ke bawah. Ya, ingat, kita punya pressure, dan pressure bisa menjadi force dengan cara seperti apa? Dengan cara
pressure dikali area. Ya, jadi area dari dudukan ini sangat menentukan juga seberapa kuat pressure ini nanti akan mengangkat. Dan spring ini bisa kita adjust tensionnya atau kekuatan dorongnya ya, tegangan dari spring ini bisa kita adjust. Nah, relief set pressure ini biasanya di set 10% di atas normal operating pressure. Jadi normal operating pressure berapa? Kalau terjadi kenaikan pressure melewati 10% dari normal operating pressure, maka relief valve akan terbuka. Ya. Nah, seringkali untuk menghindari ada person operator yang tidak authorized atau ketidaksengajaan yang bisa mengubah setting dari valve ini, maka biasanya kita pasang adjustable screw. Ya. Atau bukan adjustable screw-nya. Jadi adjustable screw-nya yang ini, pressure screw ini akan kita tutup dengan threaded cap. Ya. Jadi ada cap, ada topinya, penutup, covernya, dan ada dratnya di sini. Jadi threaded itu nama umumnya di Indonesia sering disebut sebagai drat ya. Jadi ditutup di sini. Intinya supaya setting dari valve-nya ini tidak diubah-ubah. Oke, kemudian lebih detail lagi, conventional spring operated relief. Oke, conventional spring operated relief bisa kita baca di sini. Oke, jadi terbukanya valve ini akan bergantung kepada pressure drop. Oke, pressure drop across the valve seat. Oke. Jadi atau set pressure ya, set pressure yang menentukan valve ini terbuka atau tertutup, set pressure ini proporsional ke pressure drop-nya. Ya, jadi pressure drop dalam hal ini adalah pressure inlet di sini dan berapa pressure outlet setelah valve terbuka. Ini yang akan menentukan valve itu tertutup atau tidak. Ya, jadi set pressure dari valve ini akan proporsional dengan pressure drop yang terjadi. Nah, karena pressure drop itu sangat penting, jadi hati-hati ya. Back pressure di downstream, kalau back pressure ini meningkat ya, maka set pressure ini akan increase juga. Oke, dan bisa saja karena set pressure ini tidak, karena set pressure naik, valve jadi cenderung tidak terbuka ya pada pressure yang kita harapkan. Jadi back pressure di downstream itu maksudnya apa? Downstream itu di sini ya. Ini kan downstream ya, setelah dari valve. Jadi kalau somehow di sini ada penghalang sehingga pressure di sini meningkat, back pressure di sini meningkat, nanti set pressure-nya juga akan menyesuaikan. Kalau back pressure atau downstream pressure naik, set pressure juga akan naik, jadi terbuka tertutupnya valve kita tidak seperti yang kita harapkan di awal. Oke, selain itu flow through the conventional relief itu proporsional dari pressure difference across sheet. Oke, wajar ya. Jadi flow itu adalah fungsi dari pressure difference melewati sheet. Ya, jadi kalau pressure difference-nya tinggi, flow-nya juga pasti akan tinggi. Oke, dan tentu saja kalau back pressure-nya meningkat, artinya pressure difference-nya akan turun, flow-nya juga akan turun. Nah, seperti ini yang lebih detail dari conventional spring operated valve. Jadi ya di sini ada screw-nya ya untuk mengencangkan mengatur tension di spring-nya dan ini komponen utama dari spring-nya. Ya, spring-nya yang ini memberikan tension untuk cenderung menutup. Nah, di sini ada nozzle. Oke. Kemudian ya ini body dari luar dari valve-nya ya. Ada stud, ada nut di sini ya untuk mengencangkan supaya tidak ada kebocoran. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah dudukannya. Kalau pressure dari bawah kuat sekali, ya, force dari atas dari bawah kuat sekali, ini akan tensionnya akan kalah dan dia akan terbuka dan flow akan mengalir. Akan ada aliran, release atau relief. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah balance bellow. Jadi ada bellow di sini tambahan. Ini spring. Nah, bellow itu di sini nih.
Okay, for the balance bellow design, the bellow on the backside of the valve seat, ensure that pressure on that side of the seat is always atmospheric. Ya, jadi di sini inlet, oke, dan di sini ada valve seat ya. Nah, di sini ada bellow. Oke, jadi gunanya dari balance bellow ini adalah untuk memastikan pressure on that side ya, pressure di sini sekitar sini itu selalu atmosferik. Oke, dengan demikian ya kita menurunkan risiko berubahnya set pressure. Ya, jadi dengan kita menggunakan balance bellow ini kita selalu bisa mempertahankan set pressure dan dia pasti akan terbuka kalau pressure-nya meningkat misalnya di atas 10% dari normal operating pressure atau ketika set pressure terlampaui valve-nya terbuka. Oke, namun tetap flow melalui balance bellow relief ini proporsional juga dari pressure antara inlet dan outlet. Ya, tentu saja itu udah pasti itu sudah natural ya bahwa flow itu akan bergantung kepada pressure difference antara inlet dengan outlet. Jadi kalau something happen di sini di aliran downstream ada plugging, ada tertutup atau seperti apa, pressure di sini meningkat, tentu aja aliran rilisnya juga akan turun laju alirnya. Nah, there are 3 subkategori type dari spring loaded pressure relief ya. Yang pertama kalau kita menggunakan untuk liquid service. Oke, dan ada juga kalau kita pakai untuk gas service. Nah, pada liquid dulu ya, the relief valve untuk kondisi liquid saja itu akan valve akan membuka pada set pressure. Oke, this valve reaches full capacity, jadi kita bisa mencapai full capacity untuk melepas material yang ingin kita venting, yang ingin kita buang, ketika pressure-nya itu 25% dari overpressure. Nah, itu sudah full capacity. Ya, langsung dibuka full capacity kita rilis. Oke, dan valve akan kembali tertutup ketika tekanan itu kembali ke set pressure, langsung sealing atau langsung menutup lagi valve-nya. Oke, untuk kategori kedua adalah untuk service untuk gas, kalau kita handle untuk gas. Nah, safety valve ini akan pop ya, pop open itu artinya ya valve-nya itu terbuka ketika ketika pressure melampaui set pressure ya. Valve akan terbuka. Nah, this is accomplished by using discharge nozzle. Ada discharge nozzle nih untuk gas service yang akan mendirect high velocity material toward the valve seat. Jadi ada discharge nozzle pada gas service untuk ini mendirect ya, mengarahkan high velocity material, aliran yang sangat tinggi kecepatannya menuju ke valve seat. Nah, after the blow down, setelah pressure-nya sudah dibuang ya, udah di blow down, valve akan kembali duduk di sekitar 4% below set pressure. Ya, jadi setelah rilis terjadi, tekanan akan turun. Pertama akan mencapai set pressure kembali. Nah, setelah tekanan turun 4% kurang dari set pressure, di situ valve-nya akan reset, akan duduk kembali, akan tertutup. Oke, artinya ya blowdown-nya 4%. Nah, kategori yang ketiga adalah safety relief valve yang dipakai untuk ketika kita menghandle multi-phase liquid dan gas service. Ya, jadi dia berfungsi untuk liquid dan juga untuk gas. Jadi lebih bagus lah ketika kita menghandle two phase flow atau dua fasa. Ketika kita pakai kategori yang ketiga.